Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Damar Aji. Well, senang sekali saya kembali lagi pada kesempatan kali ini. Saya tag video pas banget tepat pada Hari Raya Idul Fitri, yaitu hari Minggu tanggal 24 Mei 2020. Pas banget. Jadi tadi pagi sudah sholat Id dan sekarang saya menyempatkan diri untuk membuat video ini karena sudah beberapa hari saya nggak bikin video. Rasanya sudah kangen, sudah rindu, sudah semuanya pokoknya sudah kangen banget ya. Oke, dan tidak lupa juga saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum syamana wa syamakum wa Allahul alaik. Dan tidak lupa juga, pokoknya buat kamu selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin ya, mohon maaf lahir dan batin. Kalau mungkin selama ini mungkin ada salah-salah kata yang tidak disengaja, itu ya, saya minta maaf secara pribadi. Buat teman-teman semua pendukung channel Damar Aji, buat teman-teman semuanya yang sudah setia dengerin saya terus di video-video yang saya buat gitu kan. Pokoknya buat semuanya yang sudah mendukung channel ini dan berada di channel ini. Kamu adalah sahabat baik, kamu adalah teman baik, kamu adalah saudara-saudaraku yang baik hati. I love you all. Oke? Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini saya sengaja nih bikin video pas hari Lebaran. Kenapa? Satu, karena memang sudah lama nggak bikin video, jadi saya kangen gitu kan. Yang kedua, Lebaran ini juga nggak kemana-mana, juga nggak terlalu open house juga gitu kan. Dan suasananya beda banget pokoknya dengan suasana Lebaran tahun-tahun lalu. Dan ini adalah this is special moment banget ya. Jadi momen dimana ini jarang terjadi gitu kan. Dan ini mudah-mudahan menjadi sebuah cerita dan sejarah yang banyak hikmahnya yang bisa kita ambil. Oke, teman-teman, mudah-mudahan kamu semuanya dalam keadaan baik-baik saja dan sehat-sehat semuanya. Oke, mungkin juga nggak kemana-mana, sama dengan saya juga. Oke, teman-teman, pada kesempatan kali ini saya kepengen ngebacain zodiak Capricorn untuk bulan Juni tahun 2020. Jadi kali ini sudah sampai di zodiak yang ke-9, yaitu Capricorn untuk bulan Juni tahun 2020. Kalau secara urutan memang tidak urut lagi karena kita buat random, kita buat acak. Ya, oke. Jadi sekarang sudah sampai Capricorn bulan Juni 2020. Jadi pembacaan untuk bulan Juni. Walaupun sekarang adalah masih Mei dan ini sekarang adalah pas Lebaran. Oke, teman-teman, seperti biasa juga nanti saya akan membacakan semuanya, reading secara general gitu kan. Tapi seperti biasa juga saya bakal memberikan semacam gambaran-gambaran tentang Capricorn ya, tentang zodiak yang sedang kita bahas. Zodiak yang kita bahas ini memiliki semacam sifat karakter seperti apa? Khususnya buat cewek dulu nih. Ada 5 karakter yang luar biasa yang dimiliki oleh perempuan Capricorn, cewek Capricorn. Jadi buat kamu cowok yang mungkin lagi cari atau gebetan kamu, pasangan kamu adalah Capricorn, ini boleh didengerin. Pertama, cewek Capricorn itu orangnya ambisius. Ya, dia wanita yang memiliki mimpi besar. Karena itu dia itu biasanya tidak bisa kompromi dengan sesuatu yang kurang sempurna. Jadi orangnya cenderung perfeksionis. Itu adalah Capricorn. Yang kedua, Capricorn itu orangnya percaya diri, ya, percaya dirinya bagus. Terus kemudian dia memperhatikan juga masalah penampilan, rasa percaya dirinya tinggi, gitu kan. Penampilan fisik itu merupakan hal yang sangat diutamakan dan paling menonjol dibanding yang lainnya juga. Terus kemudian pesonanya itu juga cukup kuat ya, dan kecerdasan alamiahnya juga mendukung, dan dia selalu tampil untuk percaya diri. Yang ketiga, orangnya sabar. Ya, orangnya sabar. Mereka beruntung nih buat kamu yang dapetin Capricorn, orangnya sabar, dan ini adalah sebuah keberkahan ya. Terus jadi Capricorn ini selain sabar, toleransi juga dia ya. Jadi cewek Capricorn itu begitu memahami hal-hal yang memang berhubungan dengan toleransi dan sebagainya. Dengan kesabaran yang dimiliki, dia seringkali bisa dibilang menjadi pendengar yang baik ketika ada temannya curhat. Jadi kadang-kadang sering banyak mendengarkan teman-temannya curhat. Yang keempat, dia orang yang bijaksana ya, bijaksana, bisa ambil sikap baik gitu kan. Terus kemudian dia bisa mensikapi segala sesuatu dengan baik. Meskipun tergolong ambisius, Capricorn ini termasuk logis dan tidak bisa tidak akan menetapkan target apabila misalnya nggak mampu dicapai, ya sudah gitu. Dia realistis juga. Intinya kurang lebih seperti itu Capricorn ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi gambaran untuk
kamu yang mungkin ada hubungannya dengan Capricorn, atau kamu sendiri sebagai cewek Capricorn. Cowoknya nanti kita shuffle kartu dulu ya, seperti biasa. Oke, teman-teman, Lebaran nggak kemana-mana ya, jadi lebih baik saya bikin video aja. Karena kemarin sih sempat kemana-mana juga sih, maksudnya ada beberapa keperluan-keperluan, keluar rumah untuk ya do something, cari sesuatu segala macam yang bisa untuk buka puasa segala gitu kan. Oke, jadinya kemarin agak sibuk, tapi sekarang lumayan ini banyak di rumah. Oke, jadi ini saya lakukan take-nya adalah siang hari. Jadi mohon maaf kalau misalnya suara kendaraan di di depan sana terdengar sampai masuk ke sini. Mudah-mudahan tidak terlalu mengganggu ya. Saya mohon maaf karena ini siang hari. Karena biasanya saya take tuh malam hari, suasananya sepi. Kebetulan saya posisi rumah juga di pinggir jalan raya. Ya, jadi ya ini bukan jalan raya banget sih, enggak, cuman jalan yang ya lumayan rame sih. Lumayan rame sehingga ya itu tadi, suara-suara motor ada, suara-suara motor yang kadang-kadang kenceng, knalpotnya ada, suara mobil dan sebagainya, ya menghiasi suasana video ini ya. Mudah-mudahan nggak terlalu mengganggu teman-teman ya. Mudah-mudahan nggak terlalu mengganggu. Oh ya teman-teman, saya juga perlu menyampaikan, ini kartu sudah saya shuffle gitu kan. Kalau misalnya kemudian, ya saya akui kadang-kadang video ini tidak langsung berjalan terus, kadang ada saya pause dulu terus mulai lagi. Tapi pada saat nge-pause itu bukan berarti saya terus ganti kartu, sama sekali enggak lah gitu loh, buat apa gitu kan. Nggak ada untungnya juga buat saya ganti kartu gitu kan. Kartu mau jelek mau bagus itu semuanya urusan alam semesta, urusan energi yang kita tarik juga gitu kan. Jadi kayak saya nggak ada kepentingan untuk merubah kartu, meskipun saya yang shuffle, meskipun saya bikin video segala macam, saya nggak ada kepentingan sekali untuk merubah kartu ya. Dan nggak ada untungnya sama sekali gitu loh. Coba dipikir untungnya apa? Nggak ada sama sekali gitu loh. Jadi kalau misalnya saya rubah kartu gitu kan, biar kartunya jadi bagus, juga nggak ada untungnya buat saya gitu kan. Jadi sama sekali semua yang saya lakukan adalah pure natural seperti itu. Ketika misalnya ada saya pause dulu videonya segala macam, ada kadang-kadang seperti itu karena mungkin saya pengen batuk, saya kepengen tiba-tiba minum, tenggorokan kering lah dan sebagainya. Itu yang saya lakukan memang gitu kan. Jadi saya pause dulu. Tapi ini overall mudah-mudahan bisa nggak ada pause-pausannya gitu kan. Jadi kalau pause gitu kan, kadang-kadang pause terus kemudian di-on-kan lagi, terus mungkin posisinya agak berubah karena mungkin stand tripodnya ini juga agak berubah misalnya. It's okay, tapi nggak ada perubahan-perubahan di kartu yang sudah saya shuffle, sudah saya tebar seperti ini. Oke, sekali lagi nggak ada untungnya sama sekali buat saya untuk merubah kartu. Dan nggak ada tujuan apa-apa gitu kan. Karena saya baca-bacain aja, saya reading-readingin aja. Buat kamu bagus ya syukur, nggak ya nggak apa-apa gitu kan. Bagus buat motivasi. Kalau misalnya jelek kartunya juga buat warning, buat peringatan. Kan saya juga mengingatkan ke teman-teman juga. Oke, baik, itu aja ya. Saya kepengen buka sekarang. Ini bersifat general ya, jadi semuanya umum, nggak mungkin bisa resonate semuanya. Setiap Capricorn nggak selalu resonate ya. Jadi nggak semua resonate buat Capricorn. Oke, sekarang saya buka dulu kartunya. Kartu pertama ada Two of Pentacles. Seperti kita lihat ya teman-teman, Two of Pentacles di sini adalah orang gambar pegang dua koin Pentacles ya. Dan ini membutuhkan keseimbangan. Jadi untuk Capricorn bulan Juni ini dia akan menghadapi sebuah situasi atau permasalahan yang lebih dari satu. Jadi artinya dia mungkin menghadapi situasi, dua kondisi dan situasi yang dihadapi sekaligus dalam satu waktu. Dan di sini Capricorn dibutuhkan sekali kebijaksanaan dan dibutuhkan sekali kesigapan juga ya, kesigapan, sigap ya, cekat-ceket gitu kan, cepat gitu ya, untuk menghadapi dan menanggulangi situasi yang sedang ada. Jadi kesigapan itu perlu sekali karena di sini ada dua situasi yang kamu tangani. Dan ini bersifat fluktuatif ya, jadi fluktuatif banget, naik turun, situasi dan kondisi naik turun.
Persoalannya bisa sangat general sekali, itu bisa soal persoalan hidup kamu, bisa keuangan, bisa pekerjaan dan sebagainya. Situasi yang kamu hadapi kurang lebih bisa seperti itu. Jadi yang penting adalah kamu punya keberanian, punya mental, punya kesigapan yang tinggi sehingga kamu bisa mengatasi situasi dan kondisi yang memang fluktuasi. Dan tujuannya satu adalah, jangan lupa tujuannya adalah apa? Supaya semuanya bisa balance, bisa seimbang. Apapun masalah dan situasinya, ketika suasana menjadi seimbang, balance, ya, antara pikiran dan perasaan juga balance, sinergi, seimbang, semuanya akan baik-baik saja dan semuanya akan berjalan dengan bagus. Insya Allah seperti itu. Kartu kedua adalah The Sun. The Sun di sini kita lihat bahwa ada gambar matahari, anak kecil naik kuda dan sebagainya. Oke? Sorry teman-teman, ini azan, saya pause dulu ya. Karena azan jadi pause dulu biar nggak mengganggu, nggak enak ya. Oke, kita pause dulu. Nah, teman-teman, itu barusan kita pause karena ada azan ya. Jadi kebetulan rumah dekat masjid juga. Nah, itu contoh di mana kadang-kadang ada kondisi dan situasi yang mengharuskan saya untuk nge-pause video ini gitu kan. Tapi bukan berarti untuk mengganti ini apa segala macam, nggak ada gitu kan, nggak ada sama sekali. Mungkin bukan karena adzan, bisa jadi itu tadi seperti yang saya bilang, kadang saya tiba-tiba haus, tiba-tiba kering tenggorokannya, tiba-tiba kepengen batuk. Misalnya seperti itu kan. Daripada saya masukin batuk-batuknya ganggu, nggak nyaman, ya saya lebih baik pause biar nggak kedengeran batuknya. Jadi batuk bener kan? Oke, kita kembali lagi ke kartu. Di kartu tadi kedua ada The Sun. Jadi saya ulang lagi ya, di Two of Pentacles itu menunjukkan bahwa kamu akan dihadapkan dengan situasi yang memang menangani dua situasi atau lebih dari itu. Dan di situ dibutuhkan kesigapan, kesiapan, dan mentalitas yang kuat dan sebagainya. Ditambah lagi di kartu kedua, dalam menghadapi segala situasi, Capricorn harus memiliki optimisme yang tinggi. Selain optimis, kamu harus memiliki semacam rasa gembira di dalam menghadapi situasi dan kondisi apapun itu. Kenapa harus gembira? Nih, dengerin. Dengan gembira, dengan kita mengatakan atau memberikan sugesti-sugesti positif pada diri sendiri atau melakukan self-talk ya, bicara pada diri sendiri, maka hasilnya akan memberikan hasil yang jauh lebih baik. Karena self-talk atau sugesti-sugesti positif yang mengarah kepada munculnya kegembiraan, maka itu juga akan berpengaruh pada sel-sel yang ada dalam tubuh kita. Sel di tubuh kita itu jumlahnya triliunan ya. Yang kadang-kadang ada sel yang mati, sekian banyaknya sel-sel mati itu harus digantikan dengan sel-sel yang baru dan sebagainya. Nah, tumbuhnya sel-sel baru atau adanya sel-sel yang dalam tubuh kita itu harus diberikan sugesti-sugesti yang positif. Supaya apa? Supaya medan energi positif, auranya juga menjadi positif. Oke, jadi dengan kegembiraan itu akan memunculkan rasa percaya diri, kepercayaan yang bagus, kemudian keyakinan yang baik. So, maka hasilnya itu pun juga akan bagus. Kurang lebih seperti itu teman-teman untuk Capricorn. Sekarang kita masuk ke kartu yang ketiga. Ada King of Wands. Nah, di King of Wands di sini berarti ada pesan. Pesan di mana ini kalau secara basic biasanya sih Capricorn orangnya juga termasuk yang dermawan juga sih ya. Tadi kan udah disampaikan juga Capricorn cewek ya, orangnya agak dermawan juga, terus kemudian orangnya juga lumayan menjadi pendengar yang baik gitu kan. Tadi di depan sudah saya sampaikan semuanya, sudah jelas semuanya, sehingga mudah-mudahan buat teman-teman sudah bisa ngerti ya Capricorn itu seperti apa. Oh ya, tadi kan sudah bahas yang cewek ya untuk Capricorn ya. Ini yang cowok belum ya, pada nunggu-nunggu. Oke, jadi sebelum saya baca lebih lanjut nih, saya sampaikan dulu. Jadi untuk cowok Capricorn itu cenderung orangnya ini penting nih buat kamu denger ini, buat cewek-cewek penting juga. Sosok Capricorn itu dia adalah pasangan yang setia, biasanya seperti itu. Biasanya. Ya, saya bilang biasanya. Jadi berarti tidak selalu dan tidak semuanya. Tidak semuanya resonate. Yang kedua adalah pasangan yang peka. Jadi peka, kalau pasangannya kenapa-kenapa dia cenderung peka.
bisa merasakan hal-hal yang mungkin disembunyikan dan sebagainya seperti itu. Terus kemudian yang ketiga adalah sosok pekerja keras. Jadi cowok Capricorn itu adalah sosok cowok yang bekerja keras dan bertanggung jawab ya. Yang keempat bertanggung jawab, karena udah bekerja keras pasti dia bertanggung jawab. Dan yang kelima dia tidak mementingkan diri sendiri. Jadi lebih mementingkan kepasangannya. Itu cowok Capricorn ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Ada 5 hal yang positif. Negatifnya ada nggak? Ada dong, pasti ada. Setiap orang pasti ada negatifnya. Tapi saya nggak akan bahas di sini negatifnya. Yang positif aja, biar seneng. Oke, jadi teman-teman sekarang kita akan lanjut lagi. King of Wands tadi adalah menunjukkan bahwa Capricorn ini untuk bulan Juni secara umum aja, bukan bulan Juni aja. Dia adalah orang yang dermawan juga. Dia orangnya hangat, gitu kan, tulus dalam melakukan segala sesuatu. Nah, tapi ini juga dibutuhkan dalam menghadapi situasi dan kondisi untuk kehidupan kamu. Kehidupan kamu di sini berarti meliputi pekerjaan, bisnis kamu, usaha kamu, dan keuangan kamu, gitu kan? Kayak misalnya The Sun tadi. The Sun itu juga harus dalam mencari rezeki, dalam bekerja segala macam harus dengan optimis, dengan kegembiraan, dengan kepercayaan. Jadi biasanya orangnya bisa dipercaya juga. Oke ya, jadi untuk bisnis, relasi dan sebagainya juga seperti itu sama. Oke, ini untuk yang sudah berpasangan, Three of Cups. Three of Cups cukup bagus ya, bukan cukup bagus, memang bagus. Ini ada gambar perayaan, di mana merayakan sesuatu. Ada hal yang dirayakan, ada kegembiraan yang didapatkan pada bulan Juni nanti untuk Capricorn, terutama buat kamu yang juga sudah punya pasangan ya. Tapi buat yang belum pun bisa jadi. Ini seluruhnya ya, baik yang single, jomblo, yang sudah punya pasangan, single parent dan sebagainya, semuanya saya bacakan. Oke, tapi juga kadang-kadang ada yang masuk nih energinya, kayak misalnya untuk yang pasangan, yang jomblo atau yang sudah berpasangan dan sebagainya. Tapi ini secara umum juga. Three of Cups, jadi untuk Juni nanti Capricorn akan merayakan sesuatu. Jadi mungkin dari apa yang kamu perjuangkan, ini menghasilkan sesuatu yang kemudian hasilnya bagus. Jadi kamu merayakan, ada rasa bersyukur dan sebagainya. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini untuk jomblo. Six of Swords. Ya, kita lihat nih. Ada gambar orang melakukan sebuah perjalanan lewat laut menggunakan kapal, ada 6 pedang. Ya, itu menunjukkan bahwa seorang Capricorn ini, terutama yang jomblo, dia melakukan perjalanan jomblonya, terus kemudian mungkin dia sudah dekat sama seseorang, tapi kemudian jauh lagi atau lepas lagi, dan di sini ada energi meninggalkan atau ditinggalkan juga, gitu kan? Dan di sini hasilnya akan bagus karena dengan melakukan perjalanan ada introspeksi diri, evaluasi diri. Di sini dia bisa terlepas dari yang namanya kesulitan. Dia meninggalkan hal yang bikin stres, ya. Meninggalkan hal bikin stres, bukan meninggalkan tanggung jawab, tapi dia lebih kepada memilih bahwa mana yang harus ditinggalkan dan mana yang harus diselesaikan. Intinya lebih seperti itu. Jadi untuk jomblo di sini bisa dibilang di sini dia bisa mengatasi permasalahannya, ya. Dan tapi di sini ada energi bahwa dia kalau nggak ditinggalkan meninggalkan. Artinya gimana nih, kok ditinggalkan atau meninggalkan padahal sudah jomblo, ditinggalin segala macam. Maksudnya gini, dia sudah ada deket-deket sama orang, bisa jadi terus kemudian nggak jadi lagi. Intinya seperti itu. Tapi di sini tidak hanya untuk jomblo, tapi untuk keseluruhan bagi Capricorn secara umum, ada sisi di mana Capricorn itu suka melakukan perjalanan yang jauh, perjalanan yang mungkin jauh dari hiruk pikuk keramaian, mungkin ke pedesaan, pegunungan dan sebagainya, karena di situ dia kepengen menenangkan pikiran dan mendapatkan energi baru dari alam semesta. Kurang lebih gambarannya seperti itu. Oke, teman-teman Capricorn, semoga puas dengan apa yang saya bacakan. Buat teman-teman yang kepengen personal reading bersama saya, silahkan aja. Kamu bisa langsung hubungi ke WA yang tercantum di sini atau di deskripsi. Kamu boleh nanyain apa aja kok. Boleh nanya soal pasangan kamu, jodoh kamu, pacar kamu, rezeki kamu, bisnis kamu, karir kamu, keuangan, gitu kan. Atau bahkan mungkin keuangan lagi seret, kenapa, ada energi-energi kotor, energi buruk mungkin. Ada kenapa, Mas kenapa kok aku sial terus gitu kan. Nah itu juga mungkin perlu sharingkan gitu kan. Mas kenapa aku kok nggak bisa ngelupain mantanku gitu kan. Itu juga boleh di-sharingkan segala macam. Silahkanlah pokoknya kalau mau personal reading boleh. Dan pesan saya baca dulu deskripsinya.
ya, biar kamu nggak tahu-tahu WA dan kemudian begitu ada aturannya seperti apa, malah kamu tahu-tahu diem atau ngeblokir. Itu kasihan admin saya gitu kan, tahu-tahu diblokir gitu kan. Ya makanya baca dulu deskripsinya. Bagaimanapun segala sesuatu ada aturan mainnya, ada teknisnya. Bukan apa-apa, supaya semuanya itu bisa terkontrol dengan baik, bisa dikerjakan dengan baik. Ada jam kerjanya segala macam gitu kan. Ada yang WA di atas jam 12 malam, minta di reading jam 12 malam. Ya nggak bisa ya, semuanya ada aturan mainnya, ada jam kerjanya segala macam. Admin saya juga ada jam kerjanya segala macam gitu kan. Ada yang tahu-tahu begitu tahu ada aturannya, tiba-tiba diem, ditanya nggak jawab lagi, tahu-tahu ada yang ngeblokir segala macam gitu kan. Tolong nggak usah seperti itu ya, karena bagaimanapun itu sekedar sebagai teknis aja, untuk teknis gitu kan, supaya semuanya bisa teratur. Karena apa, yang kita hadapi, yang kita layani itu jumlahnya ratusan, bukan kamu doang gitu loh. Gitu ya teman-teman ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Oh ya, sekali lagi saya mohon maaf lahir dan batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Semoga kita diberikan kebaikan, kemuliaan, kesejahteraan, kedamaian, dan juga kesehatan selalu, sehingga kita menjalani kehidupan ini dengan jauh lebih baik lagi mulai sekarang dan seterusnya. Oke, terima kasih teman-teman. Saya Damar Aji, sampai jumpa.